Enggak. Nah, ini kan sudah jalan. Teori perubahan sosial meliputi yang pertama teori utama, yang kedua teori modern. Dari teori utama itu ada teori siklus dan teori linier. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan membahas tentang teori perubahan sosial yang kemarin sudah kita bahas bersama. Ada teori utama dan teori modern. Teori utama adalah teori siklus dan teori linier, sementara teori modern adalah teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia. Teori siklus pada prinsipnya adalah melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Jadi, apa yang pernah terjadi pada saat ini pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang terjadi sebelumnya atau pada masa yang lalu. Ada kemiripannya. Ini hanya tambahan saja. Jadi masyarakat berkembang seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Afwan, Ustadzah membuat seperti ini bukan untuk menjadikan anak-anak tidak baik, tetapi coba kalian pahami. Contoh yang pertama adalah bagaimana penduduk di Irian Jaya itu masih menggunakan pakaian yang serba minim. Afwan, jangan berpikir yang macam-macam dan kita niatkan untuk ini adalah belajar, bukan mengamati atau melihat sesuatu yang seseorang yang tidak menggunakan, tidak menutup aurat. Kemudian, karena ini adalah polanya siklus, coba amati gambar wanita tersebut. Betul, dia menggunakan baju, tetapi coba dilihat. Bajunya mini, kemudian maaf beberapa bagian juga terbuka. Apakah itu sebenarnya tidak mengulang dari baju-baju atau model yang dulu pernah ada? Sekarang kita masuk ke teori linier atau teori perkembangan. Jadi teori ini mempunyai nama lain, yaitu teori perkembangan. Perubahan yang diarahkan pada titik tertentu. Sudah kalian lihat ya di model, Ustazah sudah memberikan gambarannya. Ini hanya mempermudah kalian memahami saja. Masih sama, ini hanya memberikan tambahan pengetahuan bahwa kemajuan progresif masyarakat mengikuti suatu jalan yang linier. Jadi dari kondisi satu ke kondisi yang lain akan selalu berubah, tetapi berubahnya menuju ke arah peningkatan. Ustadzah memberikan contoh gambar seperti ini. Jadi ada contoh perubahan proses sosial, yaitu berubahnya interaksi sosial antara orang tua, anak, atau guru murid, dari otoriter menjadi bentuk equaliter. Masih ingat equaliter? Kita masuk ke macam-macam perubahan sosial. Dari beberapa macam perubahan sosial, ada yang progresif dan regresif, ada yang perubahan cepat dan lambat, ada yang pengaruhnya besar dan perubahan kecil, kemudian ada perubahan yang diinginkan atau direncanakan dan tidak direncanakan. Yang pertama adalah progresif dan regresif. Perubahan yang ke arah kemajuan itu adalah perubahan progresif. Kemudian perubahan yang bersifat lebih buruk atau negatif disebut regresif.
Perubahan yang sifatnya lambat atau biasa dikenal dengan evolusi, memerlukan waktu yang lama, terjadi dengan sendirinya, tanpa rencana atau kehendak tertentu. Masyarakat hanya bisa berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan atau keadaan yang ada. Dari sini ada pembedaan, jadi teori evolusi dibedakan menjadi 3, yaitu unilinear theories of evolution, universal theories of evolution, dan multi theories of evolution. Ini adalah gambaran evolusi unilinear. Unilinear artinya mempunyai tahap-tahap. Ini adalah teori universal teorinya, bahwa teori ini mengikuti garis evolusi tertentu. Ini gambaran teori multilineal. Perubahan yang terjadi tidak mengikuti garis atau tahapan evolusi tertentu, melainkan secara multilineal, menyebar gitu ya nak ya. Kita masuk ke perubahan yang terjadi secara cepat, yang biasa disebut revolusi. Berlangsung secara cepat, menyangkut pokok-pokok kehidupan. Bisa direncanakan atau terjadi tanpa rencana. Bisa melalui kekerasan atau tanpa kekerasan. Bisa didahului dengan pemberontakan. Kita sudah mengetahui tadi beberapa ciri-ciri tentang perubahan secara lambat dan secara cepat. Semoga kalian bisa membuat atau memberikan contoh apa yang termasuk perubahan lambat dan apa yang termasuk perubahan cepat. Kemudian ini adalah tadi ada salah satu ciri perubahan yang cepat bisa didahului dengan pemberontakan. Nah, pemberontakan bisa terjadi jika ada 5 ciri-ciri yang sudah saya tampilkan di depan kalian ini. Perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil ya perubahan yang tidak membawa pengaruh pada lembaga masyarakat. Misalnya mode pakaian, jenis musik, seperti itu. Perubahan besar adalah perubahan yang membawa pengaruh besar atau sangat berarti pada lembaga-lembaga sosial yang ada. Misalnya industrialisasi, urbanisasi, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, atau direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang dikehendaki, misalnya direncanakan melalui pembangunan atau hasil dari pembangunan. Sementara perubahan yang tidak dikehendaki, misalnya adalah side effect dari pembangunan tersebut. Harapannya adalah anak-anak sudah bisa membuat contoh apa perubahan yang dikehendaki dan apa perubahan yang tidak dikehendaki. Terakhir adalah perubahan struktural dan perubahan proses. Ini adalah yang kemarin saya berikan untuk kuis. Prinsipnya di perubahan sosial adalah perubahan yang sangat mendasar,
sehingga bisa menyebabkan reorganisasi di masyarakat. Contohnya adalah sistem sentralisasi yang berubah ke sistem desentralisasi. Kemudian perubahan proses sifatnya tidak mendasar, merupakan penyempurnaan dari proses sebelumnya. Sebagai contohnya adalah perubahan kurikulum. Inilah beberapa materi tentang perubahan sosial yang sudah kita pelajari. Semuanya sudah ada di PowerPoint ini maupun di Moodle. Silahkan kalian bisa mempelajarinya, bisa membacanya kembali, dan harapan Ustazah adalah kalian sudah bisa memberikan atau memaknai dan paham tentang perubahan sosial. Inilah materi pertama di awal semester kelas 12.